dari kelompok 3. Saya Salwa Indonesia dengan NIM 238. Saya Risa Febriani dengan NIM 012. Saya Evin Harain dengan NIM belakang 120. Saya Najmuddin Atufi Anugrah dengan NIM belakang 382. Kali ini kita melakukan observasi kegiatan ekonomi di pabrik Miletek Cap Garuda, tepatnya ada di Bantul. Ikuti keseruan observasi kita. Kalau untuk pabrik ini udah dibangun sejak tahun berapa nih Pak? Pabrik ini berdiri sejak tahun 1940-an. 1940. Ya, dulu yang mendirikan kakek saya namanya Umar Bisir Nahdi. Ya, dia asli dari Yaman. Dia mendirikan perusahaan ini dulu untuk syiar tentang Islam. Kenapa disebut Miletek? Sebetulnya namanya adalah mie singkong. Karena bahan bakunya 100% dari singkong. Iya. Cuman karena kalau dulu waktu zaman kakek itu warnanya kan lebih dekil. Ya, lebih dekil. Jadi orang desa nyebut letek. Ya, akhirnya sampai sekarang trennya Miletek. Ya. Bahan baku utamanya tadi ya singkong. Ya. Atau ada bahan yang lain? Enggak, jadi gini, singkong itu bahan utamanya. Jadi kan singkong ini bahan baku untuk mie ini adalah satu tepung tapioka, itu juga dari singkong. Tepung gaplek itu juga dari singkong. Yang sifatnya berbeda. Tapioka untuk pelekat, Iya. gapleknya pemekar. Tuh. Itu digabungin semua. Iya. Terus nanti itu ya pakai Ya, sapi itu contoh ya. prosesnya di dalam silinder yang menggunakan sapi itu namanya silinder. Tepung tapioka sama tepung gaplek jadikan satu. Ditambah air. Lalu digiling, dicampur. Begitu sudah betul-betul kali, sudah betul-betul campur. Ya. Lalu kita bentuk kotak-kotak. Setelah kita bentuk kotak, kita steam atau kita kukus. Ya, setelah matang, kita steam atau kita kukus itu, kita kembali ke silinder lagi. Ya, kita balik ke silinder, kita lihat kadar airnya. Kalau kadar air terlalu tinggi, tambah dengan tepung tapioka kering. Nah, setelah itu baru campur, udah bagus, masuk ke mesin press. Nanti kita press menjadi bentuk mie. Ya, setelah kita press menjadi bentuk mie, nah, mie ini kita kukus lagi atau kita steam lagi. Nah, setelah kita steam, itu nanti kita dinginkan 1 malam. Setelah mateng, kita dinginkan 1 malam. Pagi harinya kita rendam di ember biasa dengan air biasa untuk dibersihkan lendir lemnya. Ya, atau kalau bahasa Jawanya yiyetnya. Ya, itu seperti itu. Setelah itu bersih, mie ini kita uraikan. Setelah kita uraikan, kita bentuk kotak-kotak untuk siap kita jemur. Tuh. Penjemurannya itu 1 hari. Ya, penjemuran itu kalau panasnya full dari pagi jam 5 sampai jam setengah 3 sore udah kering kalau panasnya full. Kita nggak pernah pakai pengawet sama sekali. Yang benar mas, benar. Datanglah wartawan ke sini. Lihat prosesnya dari awal sampai akhir. Mas, bagus mas, untuk percontohan. Betul, waktu itu masih pakai handy. Yang sehat, tanpa borak, tanpa pengawet, tanpa kimia. Dan tanpa bumbu. Dan dari mie ini bagus untuk anak-anak autis. Ya, Oh, pernah ada penelitian gitu Pak? banyak. Karena anak autis harus meninggalkan terigu. Oh iya. Nah, itu. Lalu kenapa sampai mie ini kok disukai Barack Obama? Itu kan sudah jadi pertanyaan kan? Iya. Nah, karena waktu pertama kali Barack Obama dilantik menjadi presiden Amerika, dia melakukan kunjungan ke Indonesia. Di Istana Negara Indonesia itu disajikan mie letek. Oh iya. Dan setelah dia purna menjadi presiden Amerika, dia beserta anak istrinya ke Imogiri, ke Resto Bumi Langit. Jangan cari mie letek bersama anak istrinya di sana. Tuh. Ya, memang kenapa perusahaan ini masih berasas dasarkan sosial. Ya, jadi dari dulu memang
kita utamakan adalah tetangga terdekat yang bekerja di sini. Semua dari tetangga terdekat sampai perkembangan, baru tetangga-tangga desa, baru mungkin ada dari luar. Kalau untuk kendalanya yang paling sering ditemukan, Kendala yang paling kita sering temukan adalah di penjemuran. cuaca. Ya, karena kita masih ketergantungan oleh alam. Ya kalau gini, kalau hujan gini nih ya terpaksa kita masukkan. Nanti ada panas baru kita keluarkan lagi kan gitu. Pasti, karena kan kita masih pakai tradisional. Kenapa kita pertahankan tradisional? Karena kita masuk WBTB, Warisan Budaya Tak Benda. Dan kita dapat sertifikasi dari Kementerian Kebudayaan. Maka itu kita pertahankan. Buat produksi sapi itu bagaimana Pak? Awal mula kok bisa memakai? Wah itu apa saya nggak ngerti itu dulu kakek. Itu zaman tahun 1940-an sudah seperti itu zaman dulu. Nah, sekarang gini. Ya karena tenaga yang paling kuat dan paling hebat adalah yang bisa dikendalikan ya sapi. Mungkin kalau gajah bisa pakai gajah mungkin kan gitu. Untuk proses pengemasannya juga di sini, Pak. Iya, packagingnya juga di sini.